Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim afdalas salati wa azkat taslim ala khairil bariyah muallimil insaniyah murabbil bashariyah nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa uswatina wa imamina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittaba'a sabilahu wa ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah wa ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada malam hari ini, malam Senin, Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan kita kembali bertemu dalam majlis yang insyaallah diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Majlis ilmu, majlis kita bersilaturahim. Silaturahim itu ada 3 pengikat. Pertama, rahimuddin. Yang kedua, rahimul qarabah. Yang ketiga, rahimul ilm. Jadi yang pertama, menyambung tali hubungan karena satu iman, karena seiman, karena satu akidah, karena sama-sama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, menyambung tali persaudaraan ataupun persahabatan, tali persaudaraan karena apa? Karena ada hubungan nasab dan keturunan. Yang ketiga, karena ikatan ilmu. Ini minimal kita punya 2. Ya, mungkin kebanyakan di antara kita enggak ada hubungan nasab. Ya. Yang ada pada kita saat ini 2. Kesamaan iman dan kita sama-sama sedang mencari ilmu. Ini ikatan yang sangat kuat. Dan ini yang ikatan yang akan membuat kebersamaan kita itu abadi. Nanti ada dalam hadis itu. Dalam hadis yang akan kita baca itu, bahwa ada ikatan yang membuat kita itu bersama-sama kekal, yaitu ikatan seiman. Kalau ikatan nasab itu nanti pada hari kiamat, di padang mahsyar, yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani.
Yauma yafirrul mar'u min akhi. Hari di mana seseorang lari dari saudaranya, saudara kandungnya. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi. Lari dari ibunya dan dari bapaknya. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Dan lari dari istrinya dan dari anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughri. Masing-masing orang sibuk dengan urusan pribadinya. Jadi hisab nanti. Sebaliknya, yang mereka di dunia punya persahabatan karena Allah, walaupun tidak ada hubungan secara keturunan, secara nasab, secara silsilah gitu, tapi dia persahabatannya, persaudaranya karena Allah, karena sama-sama dalam kebaikan, karena sama-sama di dalam perjuangan di jalan Allah. Itulah nanti yang akan saling memberi syafaat. Memberi syafaat. Umpamanya ada salah satu lebih dulu masuk surga. Kemudian dia tanya kepada Allah, kemudian dia dapat berita bahwa saudaranya itu belum masuk surga. Dia sedang transit dulu di neraka. Itu dia minta kepada Allah. Yang sudah berada di surga minta kepada, ya Allah, tidak sempurna nikmat yang Engkau berikan kepadaku kecuali dengan Engkau keluarkan teman dan sahabatku itu dari neraka. Keluarkan. Disinilah pentingnya persahabatan kita itu karena Allah. Jangan karena hal-hal yang dangkal, dunia, materi, kepentingan pragmatis. Itu nggak ada gunanya. Nah, itu persahabatan dan pertalian yang tidak membawa kepada kemaslahatan yang kekal abadi dan kebahagiaan yang kekal abadi. Nanti akan dijelaskan dalam hadis yang akan kita baca. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berkumpul, bersilaturahim, mudah-mudahan pertemuan kita selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabati ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumi wa bikum bid darain. Qala radhiyallahu an. Wa an ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yuslimuhu man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu biha kurbatan min qurabi yaumil qiyamah wa man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah. Muttafaqun alaih. Dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al muslimu akhul muslim. Orang muslim itu bersaudara dengan orang muslim. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu saling bersaudara. Artinya kita ada kesamaan afiliasi. Afiliasi kita kepada iman. Ya. Iman inilah yang akan
menjadikan kita itu bisa hidup kekal abadi. Karena orang yang tidak beriman alias orang kafir, dia tidak bisa nanti hidup di akhirat. Di akhirat dia itu di neraka, la yahya wa la yamut. Dia tidak bisa hidup dan juga tidak bisa mati. Artinya dia itu selama di dalam neraka yang dia rasakan hanya siksa saja. Tidak ada celah sedikit pun. Kalau orang hidup itu yang namanya hidup ada enak, ada tidak enak. Kalau ini orang yang di neraka, wal'iyadzubillah, dia tidak bisa merasakan kehidupan. Yang dia rasakan selama di neraka ya siksaan. Ya. Sebaliknya, orang yang beriman dan ketika dia meninggal dunia bawa iman, imannya itulah yang akan menyelamatkannya dia. Masalah ya, orang itu apakah nanti dia orang yang beriman itu langsung masuk surga di dalam prosesi di akhirat nanti, atau umpamanya dia transit dulu. Ya mudah-mudahan kita termasuk yang langsung ke surga. Tapi orang yang masih di hatinya itu ada iman, dia tidak akan kekal di neraka. Umpamanya nanti dihisabnya dia itu masuk neraka dahulu. Makanya kita itu minta kepada Allah mati dalam keadaan iman. Orang yang mati dalam keadaan iman, insya Allah dia min ahlil jannah. Orang yang ucapan akhirnya la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk surga. Makanya kita ketika di dunia ini kita beramal baik, jangan kita ujub, jangan kita GR, jangan kita sombong, jangan membang, oh saya udah sholat 5 waktu berjamaah, saya sudah melaksanakan sholat sunnah, saya sudah tahajud. Kita beramal sungguh-sungguh, ikhlas, dan kita tidak perlu menyebut-nyebut amal kita. Yang kita minta kepada Allah adalah amal ibadah kita, amal baik kita, amal kebajikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta kepada Allah. Persaudaraan inilah persaudaraan seakidah, seiman, ya. Sama-sama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berkonsekuensi atau menjadi sebab kita harus saling mengasihi. Ya. Saling mengasihi. Allah takdirkan orang nasibnya tidak sama. Orang pintar tidak sama. Ada yang kepintarannya dalam bidang-bidang tertentu. Dalam satu bidang pun ada perbedaan. Maka
yang kuat berkasih sayang kepada yang lemah. Yang diberi ilmu supaya berkasih sayang kepada orang yang belum diberi ilmu dengan mengajarkannya dan yang lain-lainnya. Dan itu bukan hanya dalam sikap, tapi dalam amal nyata. Amal nyata, saling membantu, saling membackup, saling menolong, ya, saling menolong. Kita di dalam hidup ini, hubungan kita diawali dengan perkenalan, mengenal. Kemudian dilanjutkan dengan apa? Dengan ta'awun, dengan saling membantu. Kemudian saling menanggung. Umpamanya ada seseorang, ya, dia punya satu beban yang dia tidak bisa memikulnya sendiri, yang tidak bisa mengangkatnya sendiri. Nah, maka disitulah persaudaraan kita dituntut untuk membuktikan persaudaraan kita dalam bentuk apa? Dalam bentuk kita bersama-sama menanggung. Makanya di dalam istilah, mudah-mudahan saya benar, mudah-mudahan saya tidak punya latar belakang ekonomi syariah, tapi di dalam bahasa ekonomi syariah yang namanya asuransi itu takaful, saling menanggung. Ya. Seseorang itu dia ikut dalam takaful yang kalau di dalam ya istilah perbankan konvensionalnya itu adalah asuransi. Tapi kalau dalam Islam itu dikatakan apa? Takaful, saling menanggung. Jadi niatnya seperti begitu. Nah, kita hidup begitu. Persaudaraan kita seiman itu bukan hanya slogan dan bukan hanya musiman, tapi betul-betul kita jaga kebersamaan, persaudaraan ini terus. Makanya di dalam rangka kita untuk terus menjaga persaudaraan, memperkuat, ini ada kegiatan-kegiatan yang kita lakukan bersama. Kemasyarakatan, kegiatan ubudiyah. Dengan kegiatan ubudiyah kita salat berjamaah, saling menyapa, ketemu, saling mengucapkan salam, saling bertanya apa kabar dan lain sebagainya. Itu semuanya ajaran Islam, ajaran Al-Quran, ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu dibutuhkan oleh manusia. Semakin seseorang itu komitmennya kuat, semakin kuat komitmennya dengan mengamalkan ajaran agama, maka hidupnya itu semakin baik. Dan tidak ada ajaran agama yang menyusahkan orang lain, menyusahkan diri pelakunya atau menyusahkan orang, enggak ada. Maka salah besar kalau orang yang berpegang teguh dengan agamanya dikatakan radikal. Bukan. Dikatakan intoleran. Tidak. Agama itu mengajarkan kebaikan. Kebaikan buat dirinya, kebaikan buat lingkungannya, hatta kebaikan terhadap orang yang beda akidah. Beda agama. Tidak ada ajaran agama secuil pun, sedikit pun yang mengajarkan kita menyakiti orang lain. Nggak boleh. Jangankan kepada manusia, kepada hewan nggak boleh menyakiti. Tidak boleh.
Secara umum apa? Kita dilarang melakukan perusakan. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahha. Di medan perang, seperti yang sekarang di Palestina, nggak boleh. Pokoknya ada tawanan, kemudian tawanan dimutilasi, nggak boleh, nggak dijaga. Itu ajaran Islam. Nggak boleh orang sipil, orang lemah, anak-anak, orang tua yang tidak ikut di dalam peperangan itu dibunuh, nggak boleh, disakiti nggak boleh. Ini ajaran Islam. Walaupun dia itu musuh, tidak diperbolehkan. Nah, apalagi kita ini seagama. Jadi hubungan seagama itu bukan membuat kita ini eksklusif. Bukan untuk membuat kita tertutup, bukan. Ada hal-hal hubungan yang itu memang sifatnya internal, ada hubungan itu yang terbuka untuk orang lain. Dalam masalah muamalah, dalam jual beli terbuka kepada siapa saja. Tapi tetap berpedoman dengan apa? Dengan tata niaga ataupun tata ekonomi yang memang itu tidak menyebabkan kesusahan, kesulitan, kerugian kepada orang lain. Maka sesama muslim itu la yazlimuhu, jangan menzalimi. Orang muslim jangan menzalimi dengan yang lain. Menzalimi itu maksudnya apa? Jangan mengambil yang bukan haknya. Apakah itu terang-terangan atau diam-diam? Karena setiap orang punya hak. Itu yang dikatakan hak asasi manusia. Hartanya tidak boleh mengambil harta orang lain. Kepemilikan itu ada sesuatu yang syar'i. Walaupun pemiliknya itu orang lemah, tidak boleh kepemilikannya itu diambil oleh pihak yang merasa kuat, merasa berkuasa, tidak boleh. Atau dikurangi, umpamanya dalam timbangan, dalam ukuran, dalam jual beli, curang di dalam timbangan, tidak boleh. Dan juga jangan menzalimi saudara seagama dengan apa? Dengan yaitu menyerahkan dia kepada musuh. Jangan. Kita punya contoh yang sangat relevan. Apa yang sedang terjadi di Palestina. Ini, Masya Allah. Nanti saya akan jelaskan. Bagaimana kita dituntut sesama akidah dengan saudara kita di Palestina. Bahkan dengan kenyataan yang ada, cukup pertimbangan kemanusiaan yang harus menjadikan kita terpanggil untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. Dan itu yang sekarang banyak dilakukan oleh saudara-saudara kita dari Eropa, dari belahan bumi yang lainnya, dari negara-negara lain, ya. Dan juga jangan kita melanggar hak sesama muslim, dan sebaliknya kita harus menolongnya, membantunya, dan membelanya. Wala yuslimuhu, dan juga jangan menyerahkannya kepada musuh. Nah, di antara musuh itu bukan manusia saja. Di antara musuh itu juga apa? Hawa nafsu. Diri kita. Yang kadang-kadang hawa nafsu kita itu mengajak kepada hal-hal yang merugikan orang lain. Merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain.
dan juga musuh kita adalah yaitu makhluk yang bisa melihat kita dan kita tidak bisa melihat dia, yaitu setan. Bisikan setan. Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati. Barang siapa yang membantu hajat, keperluan, urusan saudaranya, maka Allah membantu dia. Apakah urusannya sekarang atau nanti? Satu janji dari Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rahman, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidaklah bukankah balasan kebaikan itu kecuali kebaikan. Ya, jadi kebaikan itu balasannya adalah kebaikan. Di dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang konteksnya berkenaan dengan hal ini disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalul a'mali idkhalus surur 'alal mu'min kasauta auratah au asba'ta jaw'atah au qadaita lahu hajatah. Amal yang paling afdal adalah menggembirakan saudara mukmin. Apakah dengan memberi pakaian orang yang memang tidak punya pakaian, atau memberi makan orang yang kelaparan, atau memeluluskan dan membantu keperluannya dan hajatnya. Dan ya, kembali saya katakan, kita ini terpanggil untuk peduli kepada saudara-saudara kita di Palestina. 70% dari infrastruktur di sana itu hancur. Tempat tinggal mereka sekarang ini musim dingin. Mereka tinggal di tenda-tenda. Turun hujan. Sarana-sarana primer untuk kesehatan tidak ada. Rumah sakit dihancurkan. Ya. Tidak ada. Bahkan banyak yang dilakukan bedah operasi tanpa dibius. Tapi hebatnya mereka itu yang dioperasi, di tengah-tengah dilakukan operasi, dia baca Quran aja, berzikir kepada Allah. Jadi mereka sekarang itu, orang-orang Palestina, bergantung kepada Allah, tidak bergantung kepada siapapun manusia. Dan mereka yang selalu mereka ucapkan, Allahu Akbar, yang selalu mereka ucapkan la haula wala quwata illa billah, yang selalu mereka ucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan mereka bertahan. Tidak mau mereka migran, tidak mau mereka meninggalkan tanah air mereka. Di dalam hadis yang lain, sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sa'a fi hajati akhihi al-muslim qudiyat lahu aw lam tuqda ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar wa kutiba lahu bara'atani
bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Orang yang berusaha, berikhtiar untuk keperluan saudaranya satu akidah, saudara muslimnya, apakah keperluan itu terlaksana atau tidak? Umpamanya ada seseorang ingin mendaftarkan ke suatu perguruan tinggi umpamanya, dan di dalam persyaratan itu dia perlu rekomendasi umpamanya, dan rekomendasi itu syar'i selama rekomendasi itu suatu kesaksian yang objektif. Apakah orang ini diterima atau tidak diterima? Tetap orang yang membantu, orang yang memberi rekomendasi itu, orang yang memberi syafaat itu, dia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik yang telah dilakukan ataupun yang belum dilakukan. Jadi dosanya semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia mendapatkan dua kebebasan. Kebebasan dari azab neraka dan kebebasan dari kemunafikan. Karena kalau orang munafik dia tidak akan membantu. Dia akan selalu bohong. Ya. Selalu bohong. Wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Dan barang siapa memberi jalan keluar kesulitan seorang muslim, maka Allah berinya jalan keluar dari kesulitan pada hari kiamat. Dari kiamat itu sulit keadaan. Orang semuanya ketakutan. Orang seperti dalam keadaan mabuk. Bayi ya yang menyusu kepada ibunya ya. Menyusu atau menyusu? Menyusu ya kepada ibunya. Nah, ibunya yang menyusui anaknya itu maaf, air susunya tidak keluar. Kenapa? Stres. Yang hamil gugur. Wa taran nasa sukara, dan kamu saksikan pada hari itu orang seperti orang mabuk. Wa ma hum bisukara. Sebetulnya mereka itu bukan dalam keadaan mabuk. Walakinna adzaballahi syadid. Tapi siksaan Allah pada saat itu sangat-sangat pedih. Maka orang-orang yang dulu di dunia mereka membantu orang lain, saudara muslimnya yang mengalami kesulitan, dia beri jalan keluar, dia bantu, dia mencarikan solusi, maka dia dibantu dari kesulitan pada hari kiamat. Wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya, saudara seagamanya, maka ya dia ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Setiap orang punya aib, celah, kekurangan. Setiap orang punya kekurangan, dan Allah menutupi kekurangan seseorang, aib seseorang. Kalau Allah buka, kalau Allah ungkap aib seseorang, semua orang,
tidak ada di dunia ini orang yang bisa angkat muka. Tidak ada yang bisa angkat muka. Allah tutupi. Makanya kita satu sama lain supaya saling menutupi aib. Kita tahu seseorang itu punya aib, kekurangan ini. Tidak. Ya, jangan diangkat. Jangan diangkat aib seseorang itu. Jangan Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan keutamaan-keutamaan yang kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada sesama muslim, sesama makhluk Allah? Karena makhluk Allah itulah keluarga Allah. Dan yang mereka yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang paling baik dengan sesamanya. Ya. Sesamanya. Akhlak seseorang yang mulia itu bisa mengangkat derajatnya sama dengan derajat orang yang rajin sholat sunnah ataupun saum sunnah. Karena apa? Akhlaknya yang mulia. Salah satu kemuliaan akhlak adalah tidak menyebut-nyebut aib orang lain. Kecuali ada satu konteks yang memang itu ada perlu penjelasan hal tersebut supaya orang lain itu tidak terjerumus ataupun tidak salah menilai, ya. Dan ini sangat-sangat dibatasi pada hal-hal lain yang sifatnya darurat. Ya, mudah-mudahan hadis ini semuanya memberi pelajaran kepada kita dan menjadi ilmu yang bermanfaat, yang menerangi kehidupan kita dan menjadi pedoman bagi kita di dalam menjalani kehidupan di dunia yang akan membawa kita kepada kebahagiaan dunia akhirat. Amin. Allahumma amin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba' wa 'ainin la tadma' wa du'ain la yustajabu lah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya sallallahu ala nabiyyina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahluh wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.